Ya, Boto, ini Om Zep mau berbaik hati ya. Om Zep mau jawab apa yang inti ragukan selama ini. Ya, Boto, jadi jarang-jarang Om Zep mau berbaik hati ini, Boto. Jadi dengarkan ya, biar nggak berulang-ulang lagi nanya. Ribuan kali nanya ini, apa nggak bosan kalian ini ya? Dengarkan. Yohanes 14. Ayat berapa? Maunya ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi pahami ayat ini sepenuhnya. Jangan dipotong-potong kayak motong daging. Paham ya, Botok? Apa kata Yesus di situ? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi lihat kata ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Harus utuh. Akulah jalan, artinya tidak ada jalan lain selain Yesus. Akulah dan kebenaran, tidak ada kebenaran lain selain Yesus. Artinya apa? Tanpa Yesus ya salah. Dan yang terakhir, yang paling penting, dan hidup. Jadi harus tiga-tiganya masuk. Akulah jalan, tanpa Yesus maka tidak ada jalan. Nyebur ke God ente. Dan kebenaran, tanpa Yesus ente salah. Apapun yang ente perbuat pasti salah. Dan hidup, tanpa Yesus ente mati. Ngerti? Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Harus utuh. Jangan cuma dilihat akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Itu saja yang ente pikirkan. Harus utuh. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, tanpa Yesus berarti ente tidak ada jalan. Mentok. Jalan buntu. Paham jalan buntu? Nabrak tembok. Dan kebenaran. Tanpa Yesus ente tidak pernah benar. Salah semua. Tunggang tungging, sholat itu salah. Dan yang terakhir hidup. Ini yang paling penting. Dan hidup, kata Yesus. Tanpa Yesus ente itu mati. Mati apa? Mati secara rohani. Itu artinya ente itu mumi. Mumi yang berjalan, mayat hidup. Sudah mati selagi hidup. Jadi harus dipahami. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiga-tiganya harus utuh. Jangan dipotong-potong. Paham ya, Boto? Kalau ente tanpa Yesus, ente itu tidak benar. Apapun yang ente lakukan itu salah. Entah sembah. Siapa yang ente sembah itu? Kalau tidak ada Yesus, ente itu mati. Kenapa? Mati rohani. Jadi mumi. Mayat hidup. Loncat-loncat itu loh. Jadi harus diutuh ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus ente mati. Tanpa Yesus semua yang ente salah lakukan itu. Dan tanpa Yesus ente tidak ada jalan. Jalan buntu. Paham? Nah, kalau Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah hidup, lantas kenapa orang-orang Kristen tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Tidak mengikuti kebenaran yang ditunjukkan oleh Yesus. Tidak mau menerima pola hidup kekal yang ditunjukkan oleh Yesus. Kenapa, Bang? Kenapa justru mengambil pengajaran-pengajaran Paulus, mengambil jalan Paulus, ya, lalu mengambil ajaran Paulus untuk kemudian menjajakan Yesus? Sementara jelas Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui jalan, tanpa melalui kebenaran, tanpa melalui pola hidup yang Yesus ajarkan. Itu kenapa, Bancek? Silakan. Nah, Jul,
Kalau sudah penjelasan tentang secara teknis seperti ini, nggak usah Om Zep yang menjelaskan, ya. Cukup sama JJ saja. Atau haleluya bisa itu. Nggak perlu Om Zep yang turun tangan. Itu JJ atau haleluya bisa itu. Atau ulama bijak. Ya. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Artinya, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa mengikuti pengajaran-pengajaran, perkataan-perkataan, dan perintah-perintah Yesus ketika dia datang ke muka bumi menjadi utusan bagi Bani Israel. Pertanyaan saya, kenapa Kristen sudah tahu tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus? Tapi kenapa orang Kristen malah melalui Paulus? Yaitu menjadi Kristen menyembah Yesus. Kenapa, Bang? Yesus kan sudah mengajarkan, seperti ini loh caranya mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kenapa kemudian Kristen mulutnya mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi perilakunya justru ingkar, fikar, anti terhadap ajaran Yesus? Itu kenapa? Jul, jangan potong-potong seperti botok, Jul. Biasakan utuh. Biasakan utuh dalam membaca ayat. Jadi tiga-tiganya masuk itu, Jul. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan cuma dipotong akulah jalan saja. Nanti jalan gang. Di depan ada kali, masuk got. Jalan buntu, harus utuh, Jul. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa, Jul? Kalau bukan melalui Yesus, itu jalan buntu. Di depan ada got, ada kali gede. Di dalam kali ada buaya, calangap. Lalu kebenaran, tanpa Yesus, itu tidak ada kebenaran, Jul. Cuma imajinasi. Bukan kebenaran, kayak tukang sulap, Pak Tarno, prok, jadi kodok. Dan yang terakhir, dan hidup. Jadi tanpa Yesus itu tidak hidup. Tidak hidup apanya, Om Zep? Tidak hidup pikirannya, tidak hidup rohaninya, tidak hidup nalarnya. Segalanya mati. Kok bisa, Om Zep? Loh iya, itu yang namanya mumi. Sudah mati selagi hidup. Nah, jadi tiga-tiganya harus masuk, Zul. Nggak bisa setengah-setengah. Akulah jalan. Oh, Om Jack, berarti Tuhan Yesus itu cuma jalan dong, bukan tujuan. Nah, Muslim melupakan kebenaran dan hidupnya. Nah, itu. Ya justru itu, Bang Jack. Ini kan udah benar, Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Nah, kalau udah tahu 3 poin ini ada pada diri Yesus, kenapa kemudian Anda menjadi Kristen? Harusnya Anda menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena kan Yesus sudah terangkan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Artinya, ikuti instruksi Yesus. Barang siapa yang mengasihi aku, kata Yesus dalam Yohanes 14, mereka akan melakukan perintahku. Itu sudah jelas. Nah, sekarang Anda menjadi Kristen itu atas perintah siapa? Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, Yesus harus diikuti. Karena Yesus itu jalan, karena Yesus itu adalah kebenaran, karena Yesus itu adalah hidup. Tapi kenapa justru Anda tidak mengikuti Yesus? Yesus menyembah kepada Allah. Yesus ibadah hari Sabat. Yesus bersunat. Yesus tidak makan babi. Yesus taat kepada hukum Torah. Yesus tidak menyembah Yesus. Yesus tidak merasulkan Paulus. Kenapa kemudian Bang Jack dan Kristen lainnya justru menjadi Kristen? Harusnya menjadikan Yesus itu sebagai jalan menuju kepada Allah. Apa tujuannya? Menjadikan ajaran Yesus itu sebagai tumpuan di dalam kehidupan keberagamaan. Karena Yesus kan guru, mengajarkan kebenaran, memberikan jalan menuju kepada hidup yang kekal. Yaitu mengenal
Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus Yesus dan mengaku Yesus sebagai utusan Allah. Tapi kenapa justru Banjek dan Kristen ingkar terhadap pengajaran Yesus? Yesus mengatakan, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya, di dalam Matius 5 ayat 18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun meski yang paling terkecil tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Berarti Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup harus diikuti pola hidup keberagamaannya. Yaitu apa? Menjalankan hukum-hukum Tuhan. Justru dengan menjadi Kristen, Anda ingkar terhadap Yesus, apalagi menyembahnya. Yesus tidak pernah memberikan jalan, Yesus tidak pernah menunjukkan kebenaran bahwa menyembahku adalah jalan menuju kepada Allah. Tidak. Justru Yesus mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja, dan cukup mengimani Dia sebagai utusan. Jadi pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mengikuti ajaran Yesus, Banjek? Perilaku orang Kristen mana yang tidak mengikuti ajaran Yesus? Coba jelaskan. Yang paling utama adalah menyembah Yesus. Adakah Yesus mengajarkan jalan menuju kepada Bapa adalah menyembah dirinya? Adakah Yesus mengajarkan kebenaran itu adalah menyembah dirinya? Adakah Yesus mengajarkan untuk memperoleh hidup kekal itu adalah menyembah dirinya? Lantas kenapa Anda menyembahnya? Siapa yang mengajarkan Anda hidup seperti itu? Saya setengah aja lihat kamu ngomong, bosan ya. Orang kalau nggak ngerti tuh nggak usah panjang-panjang gitu loh. Ya, sekarang di kitabmu, nabi mana yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak ada seorang pun ya ke surga kalau tidak melalui aku. Nabimu bisa nggak? Udahlah, jangan panjang-panjang, dikit-dikit tapi jelas. Sebelum Anda bicara tentang Injil, cek dulu ya kitabmu itu sudah jelas belum? Begitu. Panjang, bosan. Nggak usah nangis lah, Bang. Ya santai aja. Yesus mengaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Kami umat Muslim melalui Yesus. Kami mengatakan melalui Yesus, kenapa? Karena kami mengimani apa yang Yesus ajarkan. Kan jelas. Nah sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda mengaku Yesus itu adalah jalan menuju kepada Bapa, kenapa justru Anda menjadi Kristen? Kenapa Anda menyembah Yesus? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Coba jawab yang singkat. Jadi harus dimengerti ya, Bang Jul. Nih aku sebagai orang Indonesia ya, kita panggil Bang ya. Bang Jul. Abang Jul harus paham dulu tentang Yohanes 1 ayat 1 ya, bahwa firman menjadi Allah. Apa itu menjadi Allah? Allah menjadi manusia. Ya, kalau itu sudah paham dulu ya, baru bisa bicara. Tapi kalau cuma itu aja, Anda tidak tahu tentang Yesus, ya, yang pikir Anda itu manusia, debat kusir. Ya, tapi kalau Anda sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ayo sama saya yuk. Berdua debat. Bagaimana mungkin saya mau percaya Yesus itu adalah Tuhan, sementara Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Masa dia menjadi Tuhan? Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Akulah jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa tidak akan menemukan, orang tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa justru Anda menuhankan Yesus? Siapa yang mengajarkan Anda menuhankan Yesus? Padahal nyata di depan Anda, di kitab Anda, ya, bahwa Yesus sudah terang-terangan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku.
Terus kenapa Anda harus menyembah Yesus? Yang ngajarin Anda menyembah Yesus itu siapa? Ayo, jawab. Saya tidak sampai habis, Bang Jul ya. Kalau Anda mengimani Yesus, Bang Jul dibaptis ya. Ya, mau dibaptis. Itu haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, Bang Jul. Semoga Roh Kudus masuk ke dalam jiwa Bang Jul ya. Kalau Bang Jul mempercayai Yesus adalah Tuhan. Luar biasa. Ini saksi semua di dalam grup. Bang Jul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Luar biasa. Terima kasih. Sorry Bang, saya percaya Yesus sebagaimana apa yang diajarkan Yesus tentang dirinya. Bukan percaya Yesus sebagaimana apa yang diajarkan mimbar gereja kepada Anda. Saya percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes! Saya percaya Yesus bahwa Yesus adalah utusan Allah. Saya percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Dia utusan Allah kepada Bani Israel. Saya percaya. Dia adalah jalan keselamatan dan hidup untuk Bani Israel yang percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Saya tidak percaya dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu adalah hidup kekal itu adalah engkau mengenal Allah satu-satunya adalah Dia yang ada di langit dan mengenal aku sebagai utusannya. Itu baru ajaran Yesus dan saya percaya itu. Jadi saya percaya kepada Yesus sesuai dengan ajaran Yesus. Saya tidak percaya Yesus sesuai dengan ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen itu ajaran Paulus. Makanya saya tanya sama Anda, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Sementara Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Ya, Yesus terang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa Anda tidak mengikuti itu? Kenapa justru Anda mengikuti oknum lain dan kemudian menundukkan Yesus sebagai sembahan? Jika Anda mengakui Yesus, jalan hidup dan kebenaran, maka Anda harus menjadi seorang Muslim. Saya tidak mau ini lagi, sedikit saya baca. Makanya dari awal saya bilang, Anda bagaimana bisa mengatakan orang Kristen itu tidak percaya ajaran Yesus? Ya, tapi Anda sok tahu, Anda mengikuti ajaran Yesus. Anda cerdas, tapi Anda dilihat orang juga tidak cerdas. Ya, kalau Anda mengikuti ajaran Yesus, percaya dan dibaptis. Ya, Anda sok tahu orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus. Yesus itu Tuhan. Makanya saya bilang dari tadi, suara saya juga begini, Bang Jul. Jadi agak keras-keras lapung dari luar ya, dari daerah. Jadi intinya di situ. Kalau belum paham tentang Yesus adalah Tuhan, nggak usah bicara gitu loh. Itu udah beda. Apapun Anda putar patir, nggak nyambung deh. Ya, jadi debat kusir aja, meramaikan grup. Saya tidak ingin Anda pahamkan doktrin gereja kepada saya. Saya ini adalah pengikut Yesus. Ya. Saya pengikut Yesus dan Anda adalah orang yang anti terhadap Yesus. Tapi menjual nama Yesus seakan-akan Anda adalah pengikutnya. Ingat, di dalam Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, mengajak orang lain untuk meninggalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka Yesus mengatakan orang tersebut akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Artinya orang itu akan masuk ke dalam neraka. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Itu tertuang di dalam Matius 5 ayat 19 ayat 20. Oke? Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengikut Yesus, yang dimaksud jalan kebenaran dan hidup oleh Yesus adalah mereka yang menjalankan hukum-hukum Tuhan. Bukan yang hidup di atas perintah Paulus. Karena matinya Yesus, kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan berupa hukum Taurat. Dan kita dimerdekakan dari penghambaan. Galatia 5 ayat 1. Jadi Anda menjadi Kristen itu justru menjadi anti Yesus. Sementara Yesus mengatakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku.
Maksudnya, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui ajaranku. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Jawab. Yang lain ya, yang lain kalau bolak-balik begini, saya tidak kena dengan orang-orang yang begini ya. Yang lain, coba nanti siapa tahu saya bisa timpal ya. Saya bukan orang yang bisa dibolak-balik. Oke, thank you. Ya, wajar Bang, karena Anda ketampar dengan pernyataan-pernyataan saya. Saya bisa maklum, karena selama ini itu Anda adalah pelahap-pelahap doktrin dogma dari gereja. Anda bukanlah pengikut Yesus. Anda adalah anti terhadap ajaran Yesus. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 ayat 36, Shalom alaikum, Islam bagi kalian semua, damai sejahtera untuk kalian semua. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Kristen, menyebut nama Kristen sekalipun Yesus tidak pernah. Apalagi mengajarkan menyembah dirinya. Apalagi mengajarkan untuk merasulkan Paulus, pendiri Kristen. Tak pernah sama sekali. Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah hidup. Karena itulah, ketika ingin sampai kepada Tuhan Sang Pencipta, harus melalui ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Oke, Bang? Terima kasih. Salam kenal dari saya, Zulkifli Emabas. Bang Jul percaya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berarti Bang Jul percaya juga Yohanes 1 ayat 1. Jangan dipanjangin kemana-mana ya. Itu aja. Yesus itu kan kita Tuhan ya. Berarti Anda percaya Yesus sebagai Tuhan. Puji Tuhan. Ini saksi di dalam grup. Berarti dia percaya Yohanes 1 ayat 1. Ya. Firman-Nya menjadi manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kata Yesus gini, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Maksudnya, Yesus minta supaya manusia itu punya akal. Tidak menelan dogma doktrin begitu saja. Saya percaya Yesus. Percaya 100% kepada Yesus. Bukan percaya kepada Kristen. Bukan percaya kepada Paulus yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Tapi saya percaya Yesus sesuai dengan perkataan Yesus itu sendiri, bahwa dia adalah Rasulullah, bahwa dia adalah Nabiullah. Udah selesai. Bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1? Saya juga percaya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Yes, Yesus itu pada mulanya adalah firman. Apa firman itu? Firman itu adalah kehendak Allah. Kata Allah di dalam Yesaya 55 ayat 11. Apa yang terlontar keluar dari mulutku berupa firman tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum berlaku seperti apa yang aku kehendaki. Jadi Yesus ini adalah pada mulanya adalah firman. Artinya Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah kehendaknya bersama-sama dengan Allah. Allah mensifati sifatnya, yaitu maha berkehendak. Jadi maha berkehendaknya Allah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maksudnya, dan kehendak Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi itu sifat al-kalamnya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya betul, memang al-kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah makhluk. Dia masuk dalam kategori golongan manusia. Berarti Yesus adalah ciptaan yang pada mulanya berasal daripada firman. Yes. Alam semesta ini semuanya pada mulanya adalah firman. Semua alam, apa yang ada di alam semesta ini bermula dari perkataan atau bermula dari kehendak Allah. Tidak ada yang salah di situ. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Apa kata kolah Bang Jul ya? Aturlah. Kalau saya itu orangnya simple ya. Nggak usah kita putar-putar ya, belit-belit. Kalau memang Anda lebih percaya daripada Kristen ya, sebagai Yesus itu, ayo dibaptis ya. Dijelaskan, mau dijelaskan apa? Ya,
Kan sudah dengar tadi bahwa Bang Jul percaya Yesus lebih daripada orang Kristen. Iya kan? Luar biasa, berarti dia percaya Yohanes 1 ayat 1. Apalagi? Ya, gak usah panjang muter-muter lah Bang Jul mau diladenin. Ya enggak lah. Oke, gitu aja. Bang, Abang Armando, saya percaya kepada Yesus. Maksudnya, saya percaya kepada ajarannya. Nah, sekarang apakah Anda dengan menyembah Yesus itu berarti Anda percaya kepada Yesus? Tidak. Dengan menyembah Yesus, dengan Anda menjadi Kristen, itu Anda sedang tidak percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada orang-orang yang menginginkan manusia untuk menyembah kepada Yesus, menyembah kepada selain yang mengutus Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Itu pasti. Tidak benar keislaman saya kalau tidak mengimani, tidak percaya kepada Yesus bahwa dia itu adalah utusan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Ayo, jawab. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda berlaku dalam kehidupan keberagaman Anda sesuai dengan instruksi dan perintah Yesus. Barang siapa yang mengasihi aku, kata Yesus, mereka akan mendengarkan perintahku. Nah, sekarang siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Jawab. Amin. Itu saya sedikit aja Bang Jul. 100% percaya Yesus. Itu aja yang saya pegang deh, ya. Itu aja yang saya pegang, puji Tuhan. Ya, udah saya nggak mau panjang. Ya, saya nggak mau panjang, itu aja. Puji Tuhan, itu aja Bang Jul. Ya, terima kasih Bang Jul. Ini udah mau di jam 12 nih Bang Jul, nggak siap-siap nih, ya. Oke, terima kasih. Kelemahan saudara Kristen itu adalah dia menelan mentah-mentah tipuan-tipuan yang diajarkan gereja pada awal mula. Apa itu? Mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, apakah orang yang kemudian menyembah Yesus itu bisa dikategorikan percaya kepada Yesus? Tidak. Jika Anda percaya kepada Yesus, maka Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan rumusan-rumusan gereja untuk menjadi Kristen penyembah Yesus. Tidak. Orang yang percaya Yesus, maka tentu menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan saja. Bukan Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus? Saya hargai ya, Bang Jul, apapun Bang Jul katakan saya hargai, tapi kalau saya pegang itu aja ya, sama-sama juga ya, saling kita hargai. Saya pegang Bang Jul terima Yesus. Udah begitu aja, percaya kan berarti terima. Itu saja saya Bang Jul. Saya tidak pandai pintar seperti Bang Jul berkata-kata, tetapi saya pegang omongan saja. Ya, semoga Bang Jul bisa diberikan inilah ya, keterbukaan untuk Roh Kudus masuk. Tinggal sedikit Bang Jul. Ya Bang Jul, siap-siap. Kita sama ini Bang Jul. Aduh, ngopi Bang Jul, ngopi. Terima sebagai apa? Ayo. Jangan sampai Anda kelimpungan dengan iman Anda yang Anda temukan ternyata berseberangan dengan pengajaran Yesus. Saya terima Yesus sebagai Rasul Allah. Yes. Tapi saya tidak terima ajaran Kristen yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. No, sama sekali. Yesus mengatakan begini dengan indahnya di dalam kitab yang Anda tenteng setiap saat. Yohanes 14 ayat 2. Apa kata Yesus? Di rumah Bapakku, di rumah Tuhanku, di rumah Allahku, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagimu ini, mu ini siapa? Mu ini adalah orang yang menerima Yesus sebagai utusan. Bukan yang menolak Yesus sebagai utusan, apalagi menyembahnya menjadi Tuhan. Ingat, Yesus mengajarkan itu kepada Bani Israel yang hidup bersama dengan dia. Bani Israel terbagi dua. Ada yang menerima dia sebagai utusan, sebagaimana misinya datang kepada Israel untuk mengajarkan bahwa akulah utusan Tuhan. Dan ada yang menolaknya sebagai utusan Tuhan dan bahkan menganggapnya sebagai anak hasil zina. Dan ada juga penumpang gelap yang kemudian mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Nah, penumpang gelap inilah Kristen.
Tidak dikenali oleh Yesus. Rumusan-rumusan ajarannya, akidahnya tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Maka ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke tempat Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa dia? Siapa yang disediakan tempat bagimu itu? Di situ adalah orang-orang Israel yang percaya bahwa Yesus itu bukan anak zina, tetapi dia adalah Rasul utusan Tuhan. Sampai di sini paham? Bang Jul, kalau aku nih nggak pinter Bang Jul. Bang Jul kan pinter. Tetapi bagi saya, Bang Jul terima Yesus, itu kan berarti terima dia sebagai Tuhan. Kalau saya memang nggak pinter Bang Jul, itu aja kok. Ya Bang Jul, kita peace, damai di bumi, damai untuk umat manusia. Saya simpel aja Bang Jul, saya ambil aja kata-kata penting gitu, nggak kayak rekan-rekan di sini pintar-pintar ya. Saya ini orang bodoh Bang Jul ya. Jadi saya ambil kata yang penting aja. Bang Jul percaya dan terima Yesus. Itu aja Bang Jul ya. Ya, kapan-kapan kita ngopi lah, ngopi. Itu akidah Anda. Karena Anda adalah penyembah Yesus. Anda mengatakan yang menerima Yesus itu berarti menuhankan Yesus. Tidak. Saya menerima Yesus sebagaimana ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Udah jelas sekali kan? Jadi saya percaya dan saya menerima Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, lalu kemudian kembali kepada Tuhannya. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi orang yang menyembah dan menuhankan Yesus itu adalah orang sesat, orang kesasar. Yohanes 8 ayat 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Kenapa? Karena Allahku, karena Tuhanku, dialah yang memuliakan aku. Matius 18 ayat 19, Yesus datang kepada murid-muridnya dan Yesus berkata begini, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhanku yang ada di surga, oleh Allahku yang ada di surga, oleh Bapakku yang ada di surga. Jadi yang kau tuhankan itu berupa oknum Yesus, itu bukan Tuhan. Karena Yesus pun masih bertuhan. Jadi kalau Anda menerima Yesus, maka Anda akan menjadi seorang pengikut Yesus. Seorang pengikut Yesus adalah orang yang mengikuti instruksi-instruksi Yesus, yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Di dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan seperti ini. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Pertanyaannya, Anda menjadi Kristen ikut siapa? Anda menyembah Yesus itu ikut siapa? Jawab. Iya Bang Jul, sebenarnya simpel Bang Jul ya. Soalnya Bang Jul kan bilang Yesus. Yesus itu kan berarti bagi umat Kristen ya Tuhan ya. Apapun Bang Jul bilang mau penyembah apa segala, itu bagi Kristen adalah Tuhan. Kalau Bang Jul bilang Isa, saya ngapain komentar ya. Tapi ini Bang Jul bilang Yesus. Nah di sini saya terima dan percaya Yesus. Ya sudah, itu yang saya pegang. Apapun di belakang mau diputar balik, kalau saya tidak mau lanjut. Saya pegang kata pertama, Yesus. Oke Bang? Iya, saya tidak berbicara mengenai Isa dan saya tidak pernah membahas Al-Quran. Yang saya bahas di sini adalah Yesus yang Anda tuhankan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Betul, itu tidak diragukan lagi. Maka orang yang percaya Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup akan mengikuti instruksi-instruksi pengajaran Yesus. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda, Yesus itu bagi Anda adalah Tuhan. Itu ajaran siapa? Anda ikuti siapa? Anda mencontoh kepada siapa? Anda berkiblat kepada siapa? Siapa yang menjadi panutan Anda untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? Sementara Yesus sendiri yang Anda tuhankan itu justru mengajarkan murid-muridnya cukup menyembah hanya kepada Tuhan saja yang ada di langit. Dan cukup menjadikan dia sebagai utusan Tuhan. Karena memang dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Coba, Lukas 18 ayat 19. Mengapa kau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada dia yang telah mengutus aku, yaitu Allah. Jadi jangankan menuhankan dia, menganggap Yesus baik aja dia menolak.
Matius 19 ayat 17, hanya satu yang baik. Apa itu? Turutilah perintah Allah. Nah sekarang Anda menuruti perintah siapa sampai Anda menjadi penyembah Yesus? Itu loh. Ya, saya bukan menghakimi, tapi saya menyatakan iman saya yang sesungguhnya. Bahwa saya adalah pengikut Yesus, menyembah kepada Allah, pengikut Yesus, mengenal dirinya sebagai utusan Allah. Udah selesai. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku sebagai utusanmu. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Pagi Pak Juma, udah hilang stresnya Pak, sudah cooling down Pak. Selamat hari Selamat hari Jumat ya Pak. Ayo Pak, saya nantang Bapak. Saya mau bicara tentang yang kemarin belum selesai itu Pak. Ya, tentang apa itu? Ibu mau menjadi pengikut Yesus? Boleh, ayo sama-sama menjadi pengikut Yesus dengan saya. Monggo. Pak Juma, Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak nggak baca ayat 7-nya Pak? Baca ayat 7-nya, Yesus mengatakan bahwa Bapa itu adalah dirinya sendiri. Baca ayat 10-nya, kenapa orang tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus? Karena ayat selanjutnya mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ayo kita kupas ayo. Bu Uti. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka Yesus tidak mungkin mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku, kepada Bapakmu, kepada Allahku, kepada Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau Bapa adalah Yesus itu sendiri, maka Yesus tidak akan mengatakan, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Tidak mungkin Yesus mengatakan begitu, karena ternyata dia itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi ibu harus bisa belajar membedakan itu. Ya, kalau ibu mau jadi pengikut Yesus, silakan, biar saya ajari caranya kayak mana. Bapak bukan pengikut Yesus Pak, Bapak penyangkal Yesus. Bapak adalah antikristus. Tidak ada yang ayat kami di dalam kitab kami mengatakan Bapak pengikut Yesus. Maaf Pak, Bapak antikristus. Bapak itu antikristus karena ditulis di kitab kami yang seperti Bapak ini adalah antikristus. Yesus mengatakan gini, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Yesus menyembah kepada Allah, saya ikut. Yesus puasa, saya ikut. Yesus sunat, saya ikut. Yesus sujud, saya ikut. Yesus mati di kafani, saya juga ikut. Yesus menyembah hanya kepada satu Tuhan, saya juga ikut. Yesus percaya kepada ajaran yang diajarkan kepada Nabi Musa berupa Torah, saya juga percaya. Ayo. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan saya bukan ikut kepada Yesus, sementara semua yang Yesus ajarkan, diinstruksikan, itu saya imani. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya percaya, saya ikuti itu, bahwa dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Nah sekarang ibu ini ikut siapa dengan menyembah Yesus? Siapa yang ibu ikuti? Coba, siapa yang ibu ikuti contohnya? Siapa yang ibu ikuti ajarannya? Siapa yang ibu ikut dengarkan perkataannya? Sehingga ibu itu menyembah kepada Yesus. Coba, jawab aja ini dulu. Pak Jibril nggak tahu ya? Pak Jul kemarin dia stres, dia dihantam, dia nyungsep oleh Ibu Fatimah, dia ngamuk-ngamuk, dia kesetanan. Lalu dia bikin rapat sebesar-besarnya, rapat perwira. Stres kemarin Pak Jul. Itu Pak Jibril nggak tahu sih. Kurang info Pak ya, kurang info. Fitnah lagi. Nah inilah penyembah-penyembah Yesus, karena menyembah manusia makanya stres. Ya, justru kemarin itu saya membuktikan Fatimah itu murtadin odong-odong kayak ibu. Ibu murtadin odong-odong dan ibu pengikut Yesus odong-odong. Itu kan konteksnya nggak begitu Pak. Bapak kan selalu kebiasaan Bapak kan, kebiasaan abis gitu loh, mencomot-comot ayat sesuka yang Bapak mau. Yesus mengatakan itu kan dia suruh Maria Magdalena untuk ngomong seperti itu Pak. Bukan perkataan dia itu, dia suruh Maria Magdalena untuk bilang seperti itu. Dia menyuruh Magdalena mengatakan bahwa Yesus akan pergi kepada Bapakku. Bapakku itu bapaknya Maria lah, iya kan? Bapaknya Maria sama bapaknya saudara-saudara Maria.
ya Maria, saudaranya Yesus, Allahnya Maria, Yesus akan pergi kembali kepada Allahnya Maria dan Allahnya saudara-saudara Yesus. Kan disuruh pergi Maria, Pak. Itu kan sama aja kayak Bapak nyuruh anak Bapak. Bilangin ya sama Ibu Joko, kalau Papa atau ini ya, Bapak ngomong sama anak Bapak, bilangin sama Ibu Joko, kalau Papa akan pergi ke rumahnya Ibu Joko dan bapaknya Joko, gitu, kayak seperti itulah, istilah kayak gitulah. Iya kan? Ngawur Bapak, tau nggak? Kalau itu ibu jadikan sebagai alasan, itu asumsi aja. Kalau Maria yang mengatakan bapakku dan bapakmu, itu asumsi. Kenapa? Ada ratusan ayat yang menerangkan Yesus berdoa kepada esensi lain di luar dirinya. Ya, Yesus mengatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allahku yang ada di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allahku yang ada di surga. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain dia yang ada di surga. Ya. Hanya satu yang baik, yaitu turutilah perintah Allahku yang ada di surga. Jadi sangat jelas dikatakan oleh Yesus bahwa ada esensi lain selain daripada dirinya. Dan dia itulah yang disebut oleh Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Itu maksudnya. Jadi ibu kalau berasumsi akan bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain. Iya kan? Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, hanya satu Rabimu, Bapa Allah, Tuhan langit dan bumi. Itu pernyataan-pernyataan Yesus. Jadi apa yang Anda jadikan sebagai acuan untuk kemudian menyembah Yesus? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maksudnya adalah siapa yang mengikuti ajaran Yesus, maka dia akan menemukan keselamatan. Nah, Kristen tidak menjadikan jalan Yesus sebagai jalan menuju kepada Tuhan, tetapi menjadikan jalannya Paulus pendiri Kristen untuk menyembah kepada Yesus. Itu adalah kesesatan total. Iya Pak, lihat aja tuh di itu aja, lihat aja di ininya, lihat di apa di YouTube-nya si Fatimah. Hai. Umat Paulus lagi hibur diri.